Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 42 sampai 50. Saya akan membacakan ayat yang ke-42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam ayat ini ada beberapa kata ya. Barang siapa menyesatkan, barang siapa menyesatkan. Kenapa hal ini ditulis? Saya coba membayangkan, memang ya, menyesatkan itu sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, hari-hari ini ada banyak hal ya yang bisa menyesatkan. Misalnya informasi yang salah ya. Informasi yang salah itu juga berpotensi untuk menyesatkan orang lain ya, untuk tidak mendapatkan kebenaran yang benar. Dalam hal pengajaran sangat mungkin terjadi penyesatan terjadi ya. Penyimpangan-penyimpangan ajaran kebenaran ya. Orang bisa disimpangkan begitu ya, sehingga dia tidak menemukan kebenaran yang benar ya, karena satu dan lain hal. Dalam perjalanan misalnya, ketika kita disesatkan, wah, bisa-bisa kita tidak sampai tujuan. Dalam hal kesehatan misalnya, seringkali ada banyak orang memberikan banyak informasi, tapi dirinya sendiri belum pernah mencobanya, ya, sehingga bisa menyesatkan kesehatan orang lain. Oh, harusnya pakai ini, oh harusnya begini, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara penyesatan ini memang sangat berdampak sekali. Ada banyak orang bisa tersesatkan ya, dan tentunya berdampak yang cukup panjang. Dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, penyesatan juga bisa terjadi ketika memiliki pemahaman-pemahaman yang salah. Nah, oleh sebab itu bagaimana supaya kita tidak disesatkan? Supaya kita tidak disesatkan, tentunya kita harus tahu kebenaran itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menemukan kebenaran yang benar-benar benar? Tidak lain, tidak bukan, yaitu dengan kita belajar akan firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, tentunya secara pengajaran, kita tidak mudah untuk disesatkan. Karena kita tahu, ibarat kata kalau kita sudah tahu ya uang yang asli, akan sangat mudah bagi kita untuk mengetahui uang yang palsu. Kalau kita tahu misalnya perhiasan yang asli, akan sangat mudah bagi kita membedakan apakah perhiasan itu asli atau bukan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mempelajari hal-hal yang asli. Hal-hal yang memang benar-benar benar, yaitu firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita mengerti firman Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita ketika ada ajaran yang tidak benar ya, ajaran-ajaran yang menyesatkan, kita sudah langsung tahu, oh ini nggak benar nih ajarannya. Contoh misalnya ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya dalam hal berdoa ya.
Ketika kita berdoa, apa yang menjadi konsep kita? Apakah itu seperti daftar belanjaan begitu, ya, yang kita ajukan kepada Tuhan untuk dipenuhi dan selesai itu sudah? Tentunya bukan demikian. Kita berdoa karena kita tahu kita butuh berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan berdoa itu adalah wujud kebergantungan kita kepada Tuhan. Sehingga di dalam jawaban-jawaban doa pun kita menyerahkan kepada Tuhan. Jika dikehendaki oleh Tuhan. Jika Tuhan berkenan, ya kita akan menerimanya. Tidak memaksa Tuhan begitu ya. Atau mengklaim-klaim tertentu. Tidak. Kita tahu. Misalnya dalam ajaran yang lain tentang kita beribadah. Kenapa kita beribadah? Ada orang beribadah karena apa? Ya supaya diberkati Tuhan. Supaya usaha pekerjaannya lancar. Ya kita harus beribadah supaya hidup kita baik-baik. Bapak Ibu Saudara, pemahaman-pemahaman seperti ini seringkali muncul. Padahal kita beribadah adalah menjadi bagian di dalam hidup kita. Wujud syukur kita kepada Allah kita. Sehingga ketika kita datang ibadah bukan berbicara tentang apa yang akan aku dapat ketika aku pulang. Tetapi apa yang akan aku beri kepada Tuhan ketika aku memuji Tuhan, ketika aku menyembah Tuhan, ketika aku mendengar firman Tuhan. Kita akan berpikir apa yang terbaik yang bisa aku berikan kepada Tuhan. Ini beda konsep. Ya. Ada banyak orang diselesaikan, ayo ke gereja supaya hidupmu diberkati. Tujuan ini penting. Ya, supaya apa? Ketika saudara tidak mengalami apapun, saudara tetap beriman kepada Tuhan. Karena kita tahu, beribadah adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam hal memberi persembahan misalnya. Ada yang berpikir, aku kasih banyak, aku akan dapat banyak. Titik berangkatnya bukan demikian. Justru karena Tuhan sudah memberkati saya, maka saya mengembalikan apa yang memang menjadi bagian Tuhan. Ya. Ketika kita memberikan persembahan, entah itu persembahan syukur, ya, persembahan mingguan, ataupun persembahan-persembahan dalam persekutuan atau ibadah, itu adalah wujud syukur kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memelihara hidup kita, itu menjadi bagian kita lah sebagai syukur kita. Jadi waktu kita memberi persembahan bukan tentang aku kasih sekian, aku akan dapat sekian. Tidak. Nah masih banyak orang Bapak Ibu ya Saudara, masih begitu ya. Dalam hal memberi persembahan. Yang ekstrim, mereka terlalu hitung-hitungan, ya. Dia kasih besar, dia berharap besar. Tapi ada juga yang ekstrim, nggak ngasih. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tetapi hal itu sebenarnya sedang melatih kita. Wujud kebergantungan kita kepada Tuhan. Mengembalikan apa yang memang menjadi bagian Tuhan. Jangan kita abaikan hal ini. Sehingga kita tahu apa yang seharusnya kita kerjakan. Dalam hal yang lainnya. Perlu nggak ke gereja? Itu menjadi bagian dalam hidup kita. Ada orang merasa ke gereja itu bukan sesuatu yang penting. Apalagi dengan hari-hari ini ya, ada ibadah online misalnya. Ya dulu ibadah online diadakan karena itu salah satu pilihan. Gak ada lagi. Ya, untuk orang bisa tetap beribadah. Tapi dengan kondisi yang sudah baik, kondisi yang sudah normal, mari kita kembali lagi beribadah. Ya, secara tatap muka. Karena di sana kita bersama-sama ya, saudara seiman bertumbuh, belajar bersama. Tentang pemuridan. Bagaimana kita dipanggil ya. Sebagai seorang murid yang dimuridkan dan akan memuridkan orang lain. Itu menjadi panggilan setiap kita. Jadi ini penting untuk kita tidak abaikan tapi kita harus memperhatikan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu ajaran-ajaran sesat apa yang hari ini ada dalam diri kita. Yang menyesatkan kita, yang bukan membawa kemuliaan bagi Allah, walaupun seolah-olah sedang ke sana. Coba kita introspeksi di dalam diri kita. Ada nggak cara pikir, ya, sikap hidup yang membawa kita justru masuk dalam penyesatan. Hal-hal yang lain sangat mungkin terjadi. Mari kita, para orang tua, memberikan ajaran-ajaran yang sehat buat anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita juga boleh menerima ajaran yang sehat itu.
sehingga mereka nanti bisa membedakan ya, mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Allah. Memang ini bukan hal yang mudah, tetapi saya percaya setiap kita pasti akan ditolong, dituntun oleh Tuhan untuk kita boleh memiliki ajaran yang benar-benar benar. Sehingga ajaran yang benar-benar benar menghasilkan iman yang benar. Iman yang benar akan menghasilkan sikap hidup, perbuatan hidup yang baik dan benar. Banyak yang baik betul, tetapi belum tentu benar. Oleh sebab itu kita bersyukur karena Tuhan kita mengajarkan kebenaran yang benar-benar benar. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus mengingat-ingatkan kami betapa pentingnya kami belajar kebenaran yang benar-benar benar. Sehingga kami boleh tahu membedakan ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang menyimpang. Berkati para pengajar, para hamba Tuhan, sehingga kami boleh mengajarkan ajaran-ajaran yang benar-benar benar. Sehingga umat juga boleh mengalami, merasakan, dan menghidupi kebenaran itu. Berkati juga para pembelajar, kami para orang tua, kami juga bisa mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kami dengan baik. Di tengah keluarga, kami juga boleh mengajarkan kebenaran, dan itu wujud nyata yang nampak di dalam juga kehidupan kami. Berkati untuk orang-orang yang belajar menemukan kebenaran, bila mereka juga dijumpakan dengan kebenaran itu dan mereka hidup dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran hari ini. Tolong kami hidup dalam kebenaran-Mu dan biarlah firman-Mu senantiasa menolong, menuntun setiap langkah hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita hidup di dalam kebenaran yang benar-benar benar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.